Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang mungkin belum memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini sudah hadir bersama saya di studio, ada guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh, semakin sibuk? Semakin sibuk dengan ngajar. Oh, Masya Allah. Itu yang penting. Ini memang luar biasa. Guru saya banyak ngajinya, memang luar biasa, banyak manfaatnya ngaji dengan Pak Kiai. Dan ternyata banyak juga penonton Gapai Kemuliaan ya Pak Kiai ya? Iya, Alhamdulillah belakangan ini sepertinya Gapai Kemuliaan itu sudah masuk bahkan ke pedesaan. Ya. Saya beberapa kali di pelosok Jawa dan Sumatera itu bertemu dengan mayoritas kaum ibu ya, yang mereka juga ikut secara istiqomah di acara Gapai Kemuliaan. Dan penggemar setia Gapai Kemuliaan, Gapai Kemuliaan. Baik. Saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, tema kita hari ini seperti biasa gado-gado. Ya. Banyak pertanyaan yang mungkin masih seputar fikih maupun tauhid yang nanti akan kita bahas. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait tahiyat ketika sholat Pak Kiai. Saya pribadi menggerakkan telunjuk biasanya gitu. Tapi kan ada beberapa yang juga enggak gitu. Jadi sebenarnya apa perbedaan yang mungkin paling mendasar Pak Kiai? Apakah ini memang ada fadilah tertentu atau seperti apa Pak Kiai? Perbedaan yang menggerakkan dan tidak menggerakkan itu kepada persepsi tentang tambahan dalam periwayatan hadis. Jadi hadis-hadis secara umum itu memang memberi ruang nih Mila ya, untuk orang itu menafsirkan secara beragam. Jangankan menggerak-gerakkannya, bahkan ketika mengangkat jari telunjuk itu caranya berbeda-beda. Ada yang jari telunjuk itu begitu baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, dia berdiri begini, setelah selesai syahadat dia balik normal. Oh iya, betul. Gitu loh. Ada yang ketiga seperti Imam Abu Hanifah itu hanya ketiga ikrar tauhidnya. Asyhadu an la ilaha, dia angkat begini. Tapi begitu illallah selesai, dia balik gitu loh. Imam Syafi'i terus gitu loh. Imam Ahmad bin Hambal juga terus. Nah, sebagian dari ulama Hanabilah itu kemudian menggerak-gerak tangannya. Makanya ini paling umum sering kita dapatkan yang begini-begini, itu di Arab Saudi. Ini persoalannya adalah tambahan periwayatan. Hadis yang banyak berbicara tentang tahiyat, itu semuanya hanya mengatakan mengangkat jari telunjuk, sebatas itu. Nih, sementara ada satu riwayat yang mengatakan dia yushiru dengan jari telunjuknya ini, tetapi kemudian wayuharrikuha digerakkan. Nah, mayoritas ulama mengatakan tidak perlu menggerakkan. Kenapa? Karena periwayatan hadis yang banyak ini tidak meriwayatkan adanya gerakan tangan. Sementara yang menggerakkan itu berpedoman bahwa ini kan tambahan riwayat dari rawi yang sikoh, rawi yang benar, maka harus diterima. Nah, ulama yang mengatakan tidak perlu menggerakkan itu juga punya alasan. Alasan yang pertama saya jelaskan tadi, karena mayoritas riwayat yang ada itu tidak ada kata-kata menggerakkan. Yang kedua, khawatir mengganggu kehusuan. Karena tujuan dari mengangkat tangan ini kan sebetulnya sebagai apa ya, ungkapan dari tauhid. Nih, sholat itu kan sering juga mengandung ungkapan. Contohnya sholat istisqa misalnya. Itu kan kalau bawa pakai ridak sorban lah laki-laki, itu yang di bawah taruh di atas, yang di kanan diputar ke kiri supaya berubah dari kering jadi basah, dari kemarau jadi hujan. Nah, ini juga adalah bagian dari simbol tauhid kan ini.
sahadah. betul. Maka mayoritas ulama mengatakan simbol itu tidak bergerak, tapi lurus dan kemantapan. Tetapi karena memang ada tambahan dan ada ulama yang memang berpendapat seperti itu, sah saja dilakukan. Pesan saya, kalau dalam sholat, lakukan sesuatu yang berlaku secara umum. Oke. Ya, yang kemudian tidak menimbulkan pertanyaan karena ada keterasingan. Jadi dulu dari kecil itu saya juga sholat selalu begini. Besar saya sekolah, saya baru tahu Iya. ada yang menggerakkan. Dulu ketika melihat orang bergerak-gerak, itu rasanya aneh. Nah, tetapi setelah saya membaca fikih dan itu memang ada dalilnya, itu saya mengatakan silahkan. Sekalipun secara umum saya tidak melakukan itu. Oke. Jadi sebenarnya untuk menyikapi perbedaan itu ya jangan terlalu dibesar-besarkan. Dan yang paling penting juga jangan genit. Oh, oke. Artinya sesuatu yang sudah berlaku umum, benar punya sandaran di masyarakat, itu yang kita lakukan. Oke. Nah, pertanyaan kedua Pak Kiai seputar 5 waktu yang diharamkan dalam sholat. Oh, iya. Ini apa saja dan mengapa sebenarnya kemudian dalam agama kita menetapkan bahwa ini tuh waktu yang tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Jadi para pemirsa itu bisa membaca ya, saya rasa di medsos itu banyak. Ya. Setelah sholat subuh itu tidak boleh melakukan sholat apapun. Gitu ya. Setelah sholat asar, kemudian saat terbit matahari, artinya satu tombak semenjak matahari itu terbit, itu ditunggu sampai tinggi satu tombak baru boleh. Setelah itu syuruk kan, kita melakukan sholat. Sebelum syuruk kita tidak boleh melakukan sholat. Kemudian nanti waktu istiwa matahari di tengah-tengah itu, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumatan boleh. Tapi kalau sholat kan memang duhur itu selalu bergerak pergerakan matahari. Itu adalah waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Kemudian saat matahari menguning menjelang terbenam, itu juga tidak boleh dilakukan yang namanya sholat. Jadi sebetulnya ini semua terkait dengan matahari. Oh iya. Ya. Oh betul. Ini semua betul. terkait dengan matahari. Iya. Itu dulu disampaikan oleh guru saya. Ini terkait dengan pemahaman masyarakat di masa lalu yang mengagungkan matahari. Itu yang sering disampaikan. Tetapi guru saya yang lain itu punya nasihat. Ada waktu-waktu yang Allah haramkan sholat di dalamnya. Ini maksudnya kan sholat sunnah. Iya, sholat ya. sunnah. Ini untuk memberi isyarat kepada orang. Hidup itu enggak semuanya sholat. Harus ada bekerja, harus ada mencari ilmu, ada mengurus anak. Nah, maka tidak semua waktu itu boleh dipakai untuk apa ini? Sholat. Itu mengambil inspirasi kata guru saya. Ada juga bisa jadi waktu yang boleh kamu lakukan sholat, tapi sejatinya kamu haram untuk sholat di situ. Misalnya, istri mau melahirkan. Butuh bantuan bimbingan ke dokter. Lalu suaminya sholat dan zikir di kamar. Tentu ada perasaan sakit kan buat istri yang terabaikan. Di saat dia ingin mempertaruhkan jiwa dan raga melahirkan, suaminya sholat tidak membantu itu. Nah, ini juga haram, bukan artian haram pengakuan sholatnya, tetapi dia mendapatkan dosa dari mengabaikan kewajiban dia terhadap istrinya. Oleh karena itu, para pemirsa, ketika kita membaca hal seperti ini, itu ulama nanti ada beda pandangan. Kalau sholatnya itu sholat karena mengerjakan sesuatu, yang sesuatu itu mengakibatkan kewajiban dia sholat. Atau mengakibatkan sesuatu yang dia etikanya harus melakukan sholat. Apa contohnya Mila? Kalau Mila tawaf depan Ka'bah, mudah-mudahan kita tawaf lagi depan Ka'bah. Selesai tawaf di depan Ka'bah, itu ada namanya rok'atat tawaf. 2 rakaat setelah tawaf. Itu boleh dilakukan kapanpun, sekalipun pada waktu yang dilarang untuk sholat. Kenapa? Ini namanya sholat karena sebab tawaf. Yang kedua, sholat jenazah. Ada jenazah yang mau dimakamkan, dia butuh untuk disolatkan. Walaupun itu misalnya setelah sholat subuh, misalnya setelah asar, itu dibolehkan. Karena ini namanya sholat dalam fikih dzawatul asbab, karena sebab. Nah, ini boleh dilakukan. Apalagi misalnya masih beberapa kali terjadi Pak Kiai kesiangan sholat subuh. Ya itu kan karena sholat fardu wajib. Ya harus dilakukan. Nggak ada persoalan dengan waktu yang dilarang. Karena itu kewajiban sholat 5 waktunya. Jadi begitu misalnya kita, masih ada korelasinya Pak Kiai. Begitu misalnya kita kesiangan misalnya, jangan justru malah menunda ya. Begitu ingat kita, waduh kesiangan langsung sholat. Iya. Atau kalau seperti itu masih mudah untuk ngambil keputusannya. Atau kodok. Oh, oke. Misalnya gini, Mila.
bukan ketiduran sholat subuhnya nih, ketiduran sholat isaknya, Oh, gitu. iya betul. Kalau ketiduran sholat subuhnya, itu kan masih dalam rangkaian ya. Mungkin Mila pastilah perempuan baik pasti cepat sholat kan, walaupun sudah keluar dari waktu subuh. Tapi yang jadi masalah, kalau itu sholat qadha, isaknya nih yang ditinggal. Kemudian subuhnya dia sholat. Iya. Nah, apakah setelah sholat subuh dia boleh mengkodok atau tidak? Nah, ini mayoritas ulama berpandangan kalau itu kodok fardu boleh dilakukan. Gitu loh. Oke, baik. Menarik sekali pembahasan soal ini karena ya sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari Pak Kiai. Nanti kita akan bahas, masih ada beberapa pertanyaan yang juga perlu penjelasan Pak Kiai. Kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.